Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ajeng Eva Karti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mapel 18 pada bab turunan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai limit. Nah, turunan suatu fungsi mempunyai hubungan erat dengan limit. Oleh karena itu, turunan suatu fungsi dapat didefinisikan secara geometri merupakan kemiringan persamaan garis singgung grafik fungsi y sama dengan fx di titik x, fx. Nah, langsung saja pada contohnya. Kita buka mapel 18. Kemudian contohnya tentukan turunan fungsi f1 sama dengan x di x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 6. Kemudian tentukan pula gradien persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut di titik 1, negatif 4. Nah, penyelesaiannya kita ketikkan fungsi titik 2 sama dengan dalam kurung x arah panah x pangkat 4 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 2 dikali x pangkat 2 ditambah 6. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita ketikkan f underscore turunan titik 2 sama dengan x dalam kurung. Maka limit fx plus h dikurangi fx per h, h sama dengan 0 tutup kurung. Maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Lanjut, kita tuliskan kembali f underscore turunan dalam kurung x, maka akan muncul hasilnya yaitu 4x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 4x. Lalu kita lanjutkan kembali dengan mengetikkan f underscore turunan dalam kurung 1 akan menghasilkan 9. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mencari gradien persamaan garis singgung di titik 1, negatif 4. Jadi, dengan demikian, gradien persamaan garis singgung grafik fx di titik 1, negatif 4 adalah 9. Nah, kemudian apabila fx dan fx digambar pada suatu bidang gambar yang sama, maka kita tuliskan plot dalam kurung kotak f dalam kurung x, f underscore turunan dalam kurung x, tutup kurung kotak, x sama dengan negatif 5, titik 3, color sama dengan dalam kurung kotak red, green, legend sama dengan dalam kurung kotak petik 2 grafik fx, petik 2, grafik fx, petik 2, tutup kurung kotak dan tutup kurung. Maka akan memunculkan grafik seperti ini. Nah, pada gambar tampak bahwa selang di mana grafik fx bernilai negatif, maka grafik fx-nya turun. Ini. Sedangkan selang di mana grafik fx bernilai positif, maka grafik fx-nya naik. Selanjutnya, nilai x di mana fx sama dengan 0, yakni memotong sumbu x, menunjukkan bahwa gradien persamaan garis singgung fx di titik x tersebut adalah 0, yakni garis singgungnya mendatar atau horizontal. Ini. Nah, untuk mencari nilai x di mana fx sama dengan 0 dapat digunakan perintah solve. Jadi kita tuliskan di sini solve dalam kurung f
underscore turunan dalam kurung X sama dengan 0, X tutup kurung. Maka akan memunculkan hasil 0 negatif 9/8 ditambah 1/8 akar 145, negatif 9/8 dikurangi 1/8 akar 145. Kemudian supaya diperoleh penyelesaian dalam bentuk floating point, dapat digunakan perintah solve, kemudian dalam kurung f underscore turunan dalam kurung x sama dengan 0,0, x tutup kurung. Maka akan diperoleh penyelesaian 0,0.380199323, negatif 2.63019932. Nah, dengan demikian pada ketiga nilai X tersebut gradien garis singgungnya adalah 0. Nah, secara sekilas pada grafik ini tidak tampak 3 titik perpotongan grafik fx dengan sumbu x. Tidak tampak kan? Untuk memperjelas gambaran hal ini, perintah plot dapat dimodifikasi dengan memperkecil interval x-nya. Misalnya dengan negatif 2,8,0,5. Nah, maka kita tuliskan plot dalam kurung buka kurung kotak f dalam kurung x, f underscore turunan dalam kurung x tutup kurung kotak, x sama dengan 2.8.0.5, color sama dengan dalam kurung kotak red, blue, legend sama dengan dalam kurung kotak petik 2 grafik fx, petik 2, petik 2 grafik fx, petik 2 tutup kurung kotak dan tutup kurung biasa. Maka akan memunculkan grafik seperti ini. Nah, untuk warnanya kita bisa ubah. Jika kita menginginkan warna selain merah dan biru, kita ubah diksi yang di sini. Nah, dengan menggunakan kalkulasi staging package dalam Maple, dapat dengan mudah dan cepat dibuat grafik fx beserta fx pada interval tertentu a, b. Sebagai contoh akan digambar grafik fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x dan turunannya pada interval negatif 2,3. Maka kita tuliskan with dalam kurung stading kalkulus 1 tutup kurung. Akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan f.2 sama dengan dalam kurung x 3.x pangkat 3 dikurangi 4.x akan memunculkan hasil fungsi ini. Dan kita lanjutkan dengan mengetikkan derivatif plot dalam kurung fx dikurangi x sama dengan negatif 2.3 tutup kurung. Maka akan memunculkan grafik seperti ini. Nah, dengan begitu berarti mempunyai arti bahwa derivatif mempunyai grafik turunan fx. Selanjutnya ada function diff untuk turunan. Jika setiap kali mencari turunan suatu fungsi menggunakan konsep evaluasi limit, maka hal ini dapat menjadi terlalu lama. Untuk mempercepat perhitungan turunan,
Mapel menyediakan function khusus yang dapat digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi. Function yang dimaksud adalah diff. Langsung pada contohnya, dengan menggunakan perintah diff, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 9. Maka kita tuliskan di sini f.2 sama dengan x 2.x kuadrat dikurangi 3.x ditambah 9, maka akan memunculkan hasil ini. Lanjut kita tuliskan diff dalam kurung fx, x tutup kurung. Penyelesaiannya akan muncul yaitu 4x dikurangi 3. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu tentukan turunan dari fungsi ft sama dengan sin 2t per t dikurangi 1. Maka kita tuliskan f.2 sama dengan t sin 2.t dalam kurung per dalam kurung t dikurangi 1. Maka penyelesaiannya akan muncul seperti ini. Lanjut kita tuliskan diff dalam kurung f dalam kurung t, t tutup kurung. Maka penyelesaiannya akan muncul yaitu 2 cos dalam kurung 2t per t dikurangi 1 dikurangi sin 2t per t dikurangi 1 pangkat 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.